Semangat pagi, dan tetap semangat, salam arkaif. Sesuai tayangan sebelumnya, bahwa kita akan membahas lanjutan dari materi utama kita. Pada materi utama, membahas mengenai pengelolaan arsip dinamis, di mana dari poin-poin yang dibahas dari bahasan utama tersebut adalah penggunaan arsip dinamis, pemeliharaan arsip dinamis, penyusutan arsip hingga memusnahkan arsip inaktif. Di materi kali ini kita akan membahas pemeliharaan arsip. Saya Lingga akan membuka materi ini dan oke please cekidot. Baik, kita masuk ke pemberkasan. Mengapa pemberkasan dilakukan? 1. Guna menemukan kembali arsip atau informasi dengan cepat-tepat. Lalu kedua, mempermudah di kemudian hari pada saat proses penyusutan arsip atau dokumen sudah tidak bernilai guna lagi. Lalu bagaimana cara pemeliharaan arsip dilakukan? Pemeliharaan arsip bisa dilakukan dengan pemberkasan, penataan, alih media, dan penyimpanan. Baik, sekarang kita masuk ke 4 pembahasan pemeliharaan arsip. Sebagai pengantar, bahwa pemberkasan sangatlah penting, karena pemberkasan adalah start awal proses administrasi arsip, di mana pengalaman narasumber pada perusahaan arsip yang berskala internasional, banyak mengerjakan proyek-proyek pembenahan, atau proyek sorter, atau pemberkasan. Analisa beliau menjelaskan, terkadang customer kurang perhatian terhadap daily aktivitas arsip, sehingga arsip menumpuk dan kesulitan pada saat kebutuhan akan arsip muncul. Saya sempat merekap kenapa arsip atau berkas menumpuk di ruang kerja bahkan di ruang gudang tanpa penataan dan perlakuan sebagai arsip yang sebenarnya, di antaranya 1. Customer tidak mempunyai staf khusus untuk pengelola arsip, kedua, tidak konsisten untuk melakukan daily dokumentasi arsip, dan yang ketiga, kurangnya knowledge kearsipan sehingga arsip menumpuk dan tidak terkontrol dengan baik. Baik, lebih lanjut kami serahkan ke Adel untuk membahas berkenaan dengan pemberkasan. Silahkan Adel. Baik, terima kasih Kak Lingga. Berikut saya Adel akan mengajak Anda untuk membahas berkenaan dengan kegiatan pemberkasan arsip. Jika kita lihat dari definisi pemberkasan arsip, di mana pemberkasan arsip adalah perapiahan dan tata kelola atau penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja. Pemberkasan arsip, dengan menekankan pada klasifikasi arsip, daftar arsip aktif di mana di dalamnya terdapat daftar berkas dan daftar isi berkas. Seperti yang tertera di slide depan di mana jargon kita adalah think different for archive learning, atau memberikan pembelajaran arsip dengan cara berbeda. Mari kita bahas tentang pemberkasan dalam Perka Andri yang tertuang dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Di mana penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja. Untuk detail mengenai pemberkasan kita akan bahas secara detail dalam sesi berbeda khusus pemberkasan. Dalam sesi ini saya hanya sekilas memberikan informasi berkenaan dengan pemberkasan. Pemberkasan yang mengacu kepada Perka Andri di mana dibakukan model sarana penyimpanan arsip aktif di mana terdapat folder dan sekat juga dan kertas label. Berikut lampirannya. Berikut terlihat dalam lampiran yang Anda lihat di layar adalah sarana penyimpanan arsip aktif yang tersimpan dalam folder. Dan terdapat sekat guide. Dan tentunya diberikan kertas label. Menuliskan judul berkas atau indexing pada kertas label dan dilekatkan pada tab folder. Berikut keterangannya. Penyekat primer adalah berisi pokok masalah, yaitu bagian utama dalam file. Sedangkan, penyekat sekunder adalah berisi submasalah. Dan penyekat tersier berisi sub-sub masalah, yang menunjukkan pada suatu kelompok yang mempunyai persamaan indeks, dengan urusan subkegiatan, dan submasalah khusus, yang disimpan pada folder berisi berkas, surat. Berikut di layar terlihat daftar isi berkas arsip yang sudah terisi dan tertempel pada folder bagian luar.
sebagai acuan atau guidance PIC arsip agar konsisten menuliskan isi berkas pada lembar daftar berkas yang sudah disiapkan. Dan dengan demikian dapat memudahkan kita untuk mengetahui isi berkas tanpa membuka berkas. Berikut di layar terlihat daftar isi berkas arsip yang sudah terisi dan tertempel pada folder bagian luar. Sebagai acuan atau guidance PIC arsip agar konsisten menuliskan isi berkas pada lembar daftar berkas yang sudah disiapkan. Dan dengan demikian dapat memudahkan kita untuk mengetahui isi berkas tanpa membuka berkas. Demikian pembahasan dari pemberkasan, di mana pemberkasan adalah sebagian dari pemeliharaan arsip. Sebagai pesan akhir dari saya, lakukanlah pemberkasan. Konsistenlah filing berkas atau arsip. Karena dengan melakukan pemberkasan dan konsisten melakukannya, maka kita tidak akan direportkan di akhir waktu yang mencari berkas sangat lama. Dan tentunya menguras energi juga lost time. Untuk itu lakukan smart archive proses dan ikuti channel ini terus karena di sini Anda diberikan thing different for archive learning. Dari saya cukup. Kalingga silahkan waktu saya kembalikan ke Anda dan terima kasih. Demikian dari kami, silahkan diklik subscribe, dan like and comment, karena di channel ini kita sajikan materi archive yang berbeda. Oke, sampai jumpa, and Smart Archive Process Think Different for Archive Learning.